Swastiastu. Kembali lagi bersama saya di sini, Pamela Paganini, bersama Pinanjita Murba, yang kali ini kita berada di tempat yang luar biasa sakral dan sangat disucikan, yaitu Pura Lingsar Kelot di Karangkubu, tepatnya Kabupaten Lombok Tengah. Baik, pada kesempatan kali ini mari kita melihat bagaimana fenomena yang banyak terjadi di masyarakat, yang mana dengan adanya perkembangan, baik itu perkembangan teknologi, pendidikan, sosial budaya, dan lain sebagainya, menyebabkan manusia semakin mudah untuk mencapai tujuan dari pekerjaannya itu sendiri. Nah, dengan proses yang instan tersebut, akhirnya banyak dari kita merasa sangat cepat untuk puas dalam menggapai suatu hal. Bukannya malah bersyukur, tetapi manusia terkadang memilih untuk menyombongkan apa yang telah ia capai atau yang telah ia dapatkan. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Pinanjita Murba, kira-kira bagaimana cara kita mengendalikan diri ataupun menghadapi orang-orang yang tengah menyombongkan apa yang telah ia miliki atau bersikap pamer terhadap orang lain. Terima kasih, Om Swastiastu, para pemirsa yang terkasih dimanapun berada. Jadi pada hari yang penuh anugerah ini luar biasa, Adik Mela menanyakan tentang fenomena ya. Karena adik lihat sekarang ini kan banyak orang sombong, orang angkuh ya. Ya, orang sombong karena harta kekayaannya banyak, karena kepintarannya, karena ketampanannya, karena kekuasaannya, karena kebangsawanannya. Itu banyak sekali orang yang menunjukkan sifat sombong dan angkuh. Nah, kalau berdasarkan sastra, itu di dalam Atharwa Weda, Mandala 1, Sukta 34, Mantra 3, itu dijelaskan madu manme niyatam madu manme ya para yaman wajah wadami madumad ya basanam dan madumad setra dresta, yang artinya bahwa hidup kita ini, oh ya Tuhan, kemanapun hamba pergi, dimanapun hamba berbicara pada orang-orang, agar selalu hamba dapat menunjukkan kerendahan hati, agar selalu hamba berkata-kata lemah lembut dan penuh kasih sayang. Jadikankah kelembutan itu, kasih sayang itu, hamba sebagai simbol. Nah, arti daripada sabda Tuhan yang terungkap di dalam pustaka suci Weda itu menyatakan kesombongan, keangkuhan itu tidak perlu terjadi. Karena apa? Semestinya tatkala kita diberikan rezeki lebih, kekuasaan, jabatan, pangkat, kita merasa perkasa, tampan, cantik, kita itu menunjukkan hal yang biasa saja dengan penuh kasih sayang dan tidak perlu itu disombongkan seperti apa yang Mela tadi. Itu kesombongan itu bertentangan dengan dharma atau kebenaran. Rupanya itu di Mela. Baik, terima kasih penjelasannya, Pinanjita Murba. Jadi yang dapat saya tangkap dari penjelasan tadi ialah rendah hati tidak hanya ucapan, namun tercermin dalam bagaimana cara kita berpikir terhadap orang lain, kemudian bagaimana kita berperilaku kepada sesama manusia. Kembali lagi berkaitan dengan ajaran Trikaya Parisudha, mungkin juga Pinanjita, yang mana kita bisa rendah hati sejak dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Kemudian muncul pertanyaan baru terkait dengan rendah hati. Ada permasalahan baru ketika seseorang mencoba untuk menjadi rendah hati, namun ada saja seseorang
yang ingin memancing orang tersebut untuk bertindak menyombongkan diri seperti itu Kinandito. Pada akhirnya pertahanan dirinya, entah itu untuk mempertahankan harga diri atau mungkin gengsinya sebagai seorang yang memiliki kekuasaan atau juga jabatan, akhirnya mau tidak mau ia melepaskan kerendah hatiannya tersebut demi mempertahankan apa yang telah ia capai sebelumnya. Maka dari itu pertanyaan yang timbul adalah bagaimana contoh atau pedoman yang dapat kita pegang agar bisa mempertahankan kerendah hatian tersebut. Iya. Satu hal lagi, pertanyaan yang luar biasa. Saya untuk menanggapi dan menjawab, yaitu saya memberikan satu contoh, yaitu kisah daripada Sudama yang punya istri namanya Kalyani. Dia itu adalah penekun dharma yang luar biasa. Dia hidupnya itu sangat sederhana sekali, tetapi tiap hari dia melakukan sewanam atau pelayanan di kampungnya itu hampir luar biasa. Nah, istrinya ini sangat sederhana, bahkan bajunya itu hanya satu, ditempel-tempel lagi. Tapi jiwanya, pikiran, perkataan, perbuatan itu luar biasa, yaitu dikagumi dengan penuh kasih semua. Di satu sisi, sahabat daripada Sudama ini adalah raja di dua kara, yaitu namanya Krishna. Krishna itu memang dia berwujud manusia, tetapi sesungguhnya dia itu adalah awatara Wisnu. Nah, kisahnya begini. Raja Dwaraka ini adalah kaya raya. Dia itu rakyatnya sejahtera, makmur, rumahnya mewah, bergelimpangan harta, tapi tidak pernah sedikit pun menunjukkan kesombongan itu. Oleh sebab itu, di satu sisi Sudama ini rajin sembahyang, puasa, memang dia kurus karena memang dari segi harta nasibnya memang belum beruntung. Akhirnya istrinya yang penuh bijaksana, yang sangat sayang terhadap suaminya, yaitu Brahmin. Di India namanya Brahmin, orang suci itu. Ya, katakanlah pandita di sini itu, sulinggih itu. Akhirnya dia berkata, Baginda, itu Krishna itu adalah sahabat Baginda, sekolah dulu dari kecil. Cobalah Baginda ke sana kunjungi. Nah, Sudama ini karena dia melihat ketulusan hati istrinya Kalyani itu, maka dia berkata, ya baiklah kalau memang itu Dinda, besok saya akan ke sana, tapi apa oleh-oleh yang kita berikan? Akhirnya dia senang sekali nih Kalyani ini sebagai istrinya, langsung ke tetangga, dia minta bantuan. Walaupun dikasih sejumput beras, setelah dia kumpulkan, ya kurang lebih 1 kilo. Itu dijanjikan jajan baulu. Habis itu dia ikat dengan sikat kain. Dia pagi itu dia sudah serahkan kepada Sudama. Pergilah Baginda Raja ke sana. Semoga perjalanan Baginda itu menyenangkan. Akhirnya dia pamitan dengan istri. Dia berangkat menuju kerajaan itu. Nah, dia melihat pengawal itu sangat ketat sekali. Dia berpikir pada saat itu, saya orang miskin, walaupun dia sahabat saya, teman saya yang baik sekali dulu, karena dia seorang yang kaya raya ini, apakah dia mampu menerima kehadiran saya dalam hatinya? Tapi Sri Krishna karena dia titisan Dewa Wisnu sebenarnya sudah tahu. Perbincangan dari rumahnya 2 tahu. Ya diastun maringangen mapalatika ya juga. Dalam pikiran saja yang disampaikan itu, Krishna itu sudah tahu. Akhirnya pada saat itu memang sengaja Krishna itu tidak memperlihatkan Sudama masuk. Akhirnya Sudama juga berpikir, pengawal-pengawal ini kok tidak ada yang bergerak, kok tidak ada yang nyapa. Akhirnya dia jalan saja. Mungkin karena kita miskin, tidak dipandang apa. Nah, sampai di kerajaan itu, kebetulan Sri Krishna ini dengan istrinya Rukmini duduk berdampingan. Pada saat itu dia mempersilahkan Sudama, temannya, sahabatnya itu untuk duduk di kursi yang megah dan mewah itu. Tiba-tiba si Rukmini ini mengambil air 1 jambang begitu,
Dan Krishna itu turun dari kursinya itu. Dia membasuh kaki daripada Sudama. Akhirnya dilap dengan kain, dikasih parfum. Begitulah perlakuan Raja Dwaraka yang kaya raja ini, tidak pernah sombong, apalagi dia tahu bahwa temannya itu adalah memang penekun dharma dan dia seorang pandita atau brahmin sejati, maka dia terjadi perpelukan pada saat itu. Dengan tetesan air mata dan sebagainya, sudah lama berbincang-bincang, dia berkata, "Kenapa tidak ada oleh-oleh untuk saya?" Padahal dia sudah tahu Krishna ada oleh-oleh. Hanya saja Sudama berpikir, karena saya miskin, karena saya kurang bersih, apa mau diterima? Itu penyebabnya dia ragu menyerahkan oleh-olehnya itu. Akhirnya karena Sri Krishna minta oleh-olehnya itu, dia buka. Wah, dengan nikmat ceritanya dia nyicip baulu itu. Nah, setelah itu sudah menjelang sore, ini pamitan. Maka Sudama ini ceritanya sampai ke tempatnya. Dia bingung. Loh, ini rumah ini kok semewah ini? Tapi rasanya ini rumah saya di sini. Nah, mundar-mandir akhirnya Kalyanim itu datang meyakinkan Baginda Raja, ini menjadi milik kita rumah yang megah dan mewah ini. Ini adalah pemberian anugerah dari Krishna, sahabatmu. Nah, pada saat itulah dia hanya bisa mengucapkan Tulyanina statir matir, samtusto kenacit, aniketa statir matir, batinemi priyonara. Kita mensyukuri sekecil apa rezeki yang diberikan oleh Tuhan dan teguh dalam pandangan mewujudkan sarada baktinya. Nah, dia ceritanya sekarang ini menjadi orang kaya, Sudama ini yang diberikan oleh Krishna. Tapi begitu dia kaya, dia tidak pernah untuk sombong, untuk angkuh. Dia terus melakukan pelayanan, melakukan sewanam. Dia tidak pernah membedakan apakah orang itu kaya, apakah orang itu miskin, sehingga kekayaannya itu terus bertambah dan mengalir. Dan dia akhirnya begitu umur, maka dia mencapai moksa, baik Kalyanim maupun Sudama itu, sehingga dia bersama-sama di alam surga, yaitu bersama para dewata, khususnya juga Krishna di sana. Nah, dari hal inilah kita tekankan kepada generasi muda, seperti adik Mela, walaupun cantik, kita tidak boleh terlalu sombong dengan kecantikan kita. Walaupun adik Mela orang berprestasi, orang pinter, itu terus dikembangkan, tetapi kita tidak boleh sombong karena kepintaran kita. Tatkala kita punya orang tua mampu, kita juga tidak boleh yaitu sombong karena kekayaan harta yang kita miliki itu. Jadilah orang rendah hati, jadilah orang lemah lembut, sehingga betul-betul jati diri kita, atutur ikang rita ratidiania, temukan jati diri kita sebagai orang Hindu yang betul-betul kita berkualitas dan mengedepankan kasih sayang di muka bumi ini. Hanya kesempatan pada saat inilah kita bisa berbuat, apakah itu baik maupun buruk. Demikian adik Mela. Terima kasih atas penjelasannya, luar biasa rekan-rekan semuanya. Baik, berdasarkan kisah Sudama dan juga Kalyani tadi, dapat kita tarik sebuah pelajaran bahwa rendah hati selaras dengan adanya rasa bersyukur dan juga ketulusan kita terhadap sesama manusia. Jadi bagaimana cara kita melatih diri untuk menjadi orang yang rendah hati, yaitu dengan rajin-rajin bersyukur dan juga tulus dalam menjalankan semua kegiatan kita di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Bagaimana kita bermasyarakat dan juga bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, Ida Sang Hyang Widewasa, dan juga alam di sekitar kita. Baik, demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan penjelasan yang tentunya sangat kental dengan ajaran-ajaran Dharma bersama Pinandita Murga. Sekian untuk hari ini, saya tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi.